Nuluykeun episode anu kamari si Ujeng nu ditakol ku abahna. Ayeuna dina episode anu ieu pemeran nu ditunggu-tunggu nyaeta Aki Sarboji nu pangsunihina akhirna muncul oge. Dicaritakeun Aki Sarboji mulai cunihin ka hiji awewe nu katelah mangrupakeun salah sahiji parawan desa anu kacida geulisna. Eta awewe teh ngaranna si Marni. Kumargi kitu hayu urang ayeuna ka TKP. Hayang kawin win win win, eta hayang kawin deui serelek goblok jos. Gas tak kuat nempo si serbo aman nih peot serelek goblok jos. Beb, kemana Beb? Kemana we? Keposan aki-aki teh. Ih, menikit pisan kak ku teh. Ih, dasar aki-aki cunihin, kurang bejakan gerak kasini nih. Si gue rek dibejakeun mah. Ih, dasar pika sebelum kurang mah asli naik dibejakan. Ya jung gue rek dibejakeun mah, paling sesar boa anu sieun. Jeng, 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 Yu Jeng. Bulan mak. Aya naon mak? Bah maneh ka mana? Tadi mah nyaur ka Ujeng bade ka kebon ngalak kalapa. Saurana mah mak. Lah ngalak kalapa. Palinginan ngahareun awewe. Pangleangan kena tujig bari penta duwejang meuli beas. Ujeng capek atuh mak nembe uwi sakola. Ari ngaran di tatara pisan dak teh. Dasar aki pewat agus bota dong mah geus atuh cicing openan awewe. Erek mah uruskeun masa depan si Sujeng. Beneran Aki mah. Geus hayang kawin deui. Teu kuat nempo si sarbo awal haraheunana. Laki-laki baik itu tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya layak untuk dicaci. Faham kau para laki-laki? Laki-laki yang baik tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Kecuali dengan pukulan syar'i yang diajarkan dalam fadribuhun dalam Al-Quran itu kan pukul. Pukulnya bukan pukul bogem, maksudnya apa tanda marah. Ujung siwak, kamu nih yang jadi gitu loh kan. Kamu dikasih tahu kok mau gitu loh. Bukan langsung tongkat jebok sampai masuk rumah sakit jahit 16. Itu orang laki-laki gila itu. Baik. Laki-laki baik tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya itu layak dicaci. Bagaimana seorang anak mencaci ibu? Na'udzubillah. Anak yang baik tidak akan mencaci ibundanya biarpun ibundanya layak dicaci. Ini pertama. Maka jangan biasakan lesanmu lesan mencaci. Dan mencaci itu nular. Kalau sudah bapaknya mencaci, nanti istri juga bisa mencaci. Nular, saling caci mencaci. Makanya tolong ya, jangan biasa caci mencaci. Zaman ini zamannya caci maki. Apalagi zaman pemedian umum dan sebagainya, caci maki, olok-olokan dan sebagainya. Kadang yang diolok macam-macam. Ustadz sama ustadz olok-olokan dan sebagainya. Saya keluar dari wilayah olok-olokan. Capek tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik suami istri. Satu. Ya, jelas ya. Laki-laki baik adalah tidak akan mencaci istri biarpun istrinya layak dicaci. Kemudian yang kedua, jika ada orang mencaci kita itu koreksi diri dong. Tidak serta-merta yang mencaci itu salah 100%. Jangan-jangan memang kita pantas dicaci. Memang kita adalah tempatnya cacian. Akhlak nggak bener. Itu koreksi diri dong. Kenapa kok suamimu sampai mencaci kamu itu? Sebetulnya suaminya sudah bertahan tidak mencaci selama 5 tahun. Cuman kok tetap saja begitu.
Suaminya sudah sabar, saya itu kalau bergaul sampai satu. Iya Bu, ya, saya kalau menggauli istri saya sudah bersabar sampai punya anak 4. Cuman saya sudah nasihati halus, maksud saya itu tolonglah ya, sering keramas terus ada perempuan cuek sampai suaminya itu kalau menggauli dia itu dengan akhirnya di saat dia ngomong, kenapa kok kamu bau, katanya mencaci, wong kamunya mandinya jarang keramas, ada kelabang di rambutmu gitu misalnya. Akhirnya suami jadi mencaci, bukan ini. Jadi sebabnya jangan-jangan perempuannya membuat sebab, koreksi dulu dong. Jadi kadang-kadang orang mencaci itu bukan karena dia dasar mencaci, kadang ngomong diulang. Misalnya apa, Ma, kok bau? Padahal kemarin sudah dikasih tau, nggak dikasih minyak wangi, nggak dipakai. Dan dia sih tolonglah kalau sebelum ini nasihat khusus ya ibu-ibu semuanya. Kalau sebelum ketemu suami itu jangan pede dulu. Jadi langsung ke kamar mandi bersih-bersih, rendam daun pandan apa gitu. Maksudnya gitu. Akhirnya dekat saya ketemu suaminya kadang-kadang isyarati dikasih ini, nggak pernah dipakai. Ya beli baju bagus-bagus hanya untuk pakai kondangan saya, dikasih daster bau bawang gitu. Akhirnya di saat ngomong, Ma bau kecut, katanya ngejek. Ini gimana ini? Katanya mencaci. Baik ya, tolonglah jangan jadikan dirimu tempat untuk dicaci maki, berbenahlah. Kalau ada orang mencaci kita itu jangan serta-merta salahkan dia. Ini kaidah secara umum. Kenapa Anda dicaci? Sombong bener. Anda tidak usah marah, mungkin Anda tadi jalannya salah ya. Jalan aja pakai begini. Nah, jadi orang bilang sombong. Padahal Anda tidak sombong, memang karena kebiasaan. Jadi jangan salahkan dia, wong modelmu model sombong, biarpun Anda tidak sombong. Dasar. Kenapa tadi? Anda tidak pernah marah, dia mencaci Anda. Dasar. Matanya nggak lihat nih. Dasar buta. Anda tidak usah marah. Buta gimana saya ngelihat? Enggak, Anda waktu jalan tadi nginjek kakinya dia, berarti Anda yang salah kan? Gitu loh maksudnya. Jadi kalau ada orang mencaci Anda, langsung koreksi diri. Alhamdulillah kita dicaci, artinya dikasih tahu kekurangan kita. Makanya semestinya kalau ada perempuan sering dicaci suami itu semakin hari semakin hebat, biarpun suaminya nggak hebat. Benar, kamu kenapa? Ya berbenah, kamu berbenah terus, enteng aja lah, jangan pusing-pusing lah. Kalau sudah ini dipakai indah, bayangkan suaminya tidak akan pernah mencaci. Istrinya adalah tidak layak dicaci karena paham. Ada orang nggak paham isyarat, suami nggak paham isyarat. Suami nggak paham isyarat, akhirnya apa? Istri yang menyebut dianggap mencaci, merendahkan, menjelekkan dan sebagainya. Selesai ya, koreksi diri. Maka ajari dia, tidak cukup dinasihati untuk sabar, malah bahaya kesabaran tapi tidak mau berbenah diri, kok tidak karu-karuan, tambah pusinglah suaminya. Jadi perlu dicek dulu, kenapa kok sampai dia dicaci. Cek dulu, apa yang menjadi sebab dia kok diolok, apa. Kalau ternyata memang yang benar adalah sang istri, sudah berbenah, sudah baik, baru diajari untuk tabah, sabar dan sebagainya. Dan perlu juga mengingatkan sang suami dengan cara yang halus. Apakah kirim surat cinta, wahai suamiku? Surat cinta, wahai suamiku, subhanallah. Dalam hidupku yang aku hormati adalah engkau. Akan tapi mohon maaf suamiku, kalau memang ada kekurangan, ingatkan saya dengan cara yang baik. Kalau saya orang yang tidak mencintaimu, mungkin abang mencaci saya, nggak ada masalah. Tapi karena saya sangat cinta sama abang, maka olokan abang sedikit pun akan terasa bagi saya. Demi cintaku kepada abang gini bang, jangan katakan saya kecut, jangan saya kan kata begini. Itu kan perlu ngomong. Jadi kirim surat cinta. Kalau Anda tidak bisa bikin kirim surat cinta, saya buatin nanti, pesan ke Bu Yaya ya. Perlu buat indah rumah tangga ya, sehingga tidak ada caci maki setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wah, mungkin si Mari bugohon yung kadayo. Neng Marni, lamun akang bogoh ka Neng diterima mual. Kebogoh nguruskan awewe siate, uruskan masa depan si Sujeng. Nah, tuh hari ini aku cuma nanyakan harga kelapa. Bohong ketang nih. Kemana sih Sarboji?
Es enak-enak. Harganya 1.500, murmur. Pakai lagi.